Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan sampai saat ini. Salam dan sholawat juga kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kita mendapat ilmu yang banyak sampai saat ini. Saya Rini Darmawati akan menyampaikan materi Design Process in Architecture, mata kuliah Integrated Design Studio semester 4. Nah, definisi dari Design Process in Architecture ini yaitu the design process as a sequence of activities and found the idea, dari Lawson 2005, bahwa desain proses ini suatu serangkaian aktivitas untuk menemukan ide-ide. Kemudian dari Ginty dalam Schneider, the design process includes a sequence of problem solving steps, yaitu desain proses ini meliputi serangkaian untuk langkah-langkah problem solving. Selanjutnya, apa yang akan kita bahas hari ini kaitannya dengan desain proses ini, yaitu yang pertama yaitu ada 7 fase desain arsitektural ini, kemudian nanti ringkasan dari peta proses desain. Lanjut, bisa dilihat di sini ada 7 fase. Yang pertama adalah the pre-design fase, yang kedua schematic design fase, yang ketiga the design development fase, yang keempat construction document fase, yang kelima the building permit fase, yang keenam the bidding and negotiation fase, dan yang ketujuh the construction administration fase. Nah, akan saya jelaskan masing-masing fase. Yang pertama, the pre-design fase. The pre-design fase ini adalah tahap programming. Ini akan memulai proses desain. Tahap ini arsitek berinteraksi dengan klien untuk bersama-sama melihat site, melihat kondisi site, dan mengetahui apa keinginan dari klien. Kemudian mengkaji tentang zoning, peraturannya, lalu memperkirakan berapa besar anggarannya atau dana yang nanti dibutuhkan. Nah, pada tahap ini mulai untuk mengetahui dan batasan dari problem atau masalah dari proyek ini yang akan nanti diselesaikan. Selanjutnya, ini gambar mungkin terlalu belum tidak jelas sekali, tapi paling tidak di sini akan terlihat bagaimana langkah-langkah ini mulai dari objek, kemudian dengan sketsa-sketsa ide. Tadi ya, kalau ketemu klien bisa dengan sketsa ide. Kemudian data-data ini primer maupun sekunder, data-data di site, kemudian data juga dari literatur, dari wawancara, dari yang selanjutnya adalah analisa. Lanjut, tahap programming ini mengumpulkan data, ya seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau data itu sudah tersedia, kemudian disusun, diatur, diorganisasikan secara sistematis. Nah, kemudian tahap ini
dianalisis tahap selanjutnya. Aktivitas atau kegiatan ini termasuk mengumpulkan data-data map ya, peta, site, dan mengetahui yang apa potensi alami, potensi buatan, mana lingkungannya, traffic, utilitas, peraturan dan semuanya ya, termasuk ekonomi. Ya. Kemudian tahap kedua yaitu skematik design. Tahap ini tim mulai untuk merangkai dan mengimplementasikan apa keinginan dari klien untuk proses ini membuat konsep pada bangunan tersebut. Nah, konsep ini bisa dengan ilustrasi, dengan sketsa, dengan 3D renderings, kemudian dengan tanda-tanda perencanaan di ide-ide, gagasan, dan termasuk ketinggian bangunan, kemudian denah ya, building system, utilitas yang termasuk di sini. Dan ini dibuat dengan skematik, jadi baru gagasan ya. Selanjutnya tahap ketiga, design development stage. Tahap ini mulai denah mulai lebih didetailkan. Nah, juga arsitek berusaha untuk lebih mendetailkan dan memfinish eksterior dan interior, sehingga ini bisa diterapkan disesuaikan nanti dengan struktur ya. Nah, selanjutnya nanti untuk perhitungan dana yang dibutuhkan. Tahap selanjutnya yaitu tahap dokumen konstruksi ya. Langkah berikutnya dari desain proses ini atau langkah proses desain ini, desain tadi lebih didetailkan. Jadi ini terlihat gambar lebih detail ya. Jadi detail ini ukuran, kemudian keterangan, ketinggian, ukurannya ini ketebalan, dan notasi-notasi ini ditunjukkan ya. Gambar ini pada tahap ini dibuat dua, yang satu gambar kerja, yang berikutnya untuk perizinan. Selanjutnya ya, ini ada contoh gambar denah, gambar potongan. Ya, salah satu potongan terlihat lebih detail ya. Nah, untuk di semester 4 ini yang nomor 5, nomor 6, nomor 7 memang kita tidak melakukan sampai ke sana. Jadi yang 5 ini untuk perizinan, kalau 6 ini opsional ya, negosiasi, 7 administrasi konstruksi fase ini. Nah, ini juga di semester 4 ini kita tidak melakukannya. Nah, sebagai gambaran peta proses perancangan ditinjau dari proses pemikiran perancang. Ya, ini dari Lawson ini bisa dilihat ada 3 tahap: analisis, sintesis, kemudian evaluasi. Nah, ini bisa kelihatan ada yang linear, kemudian ada yang siklikal. Jadi kembali setelah dari sintesis, kembali belum sesuai dengan harapan, kita kembali ke analisis, kemudian sampai ke evaluasi belum pas lagi, kita kembali ke sintesis atau kita kembali ke analisis ya. Ini jadi berputar. Proses desain bisa terjadi lompatan ini
tahap sebelumnya. Jadi ini disebut dengan iteratif. Lanjutnya apa ya? Kalian mungkin ini untuk adik-adik mahasiswa mungkin belum mengetahui, belum bisa membayangkan apa analisis, apa sintesis. Ini dari bukunya Penya tahun 85. Analisis ini adalah bisa digambarkan bagian-bagian dari suatu masalah perancangan dipisah-pisah dan dikenali. Jadi misalnya analisis bentuk, analisis fasad, analisis tata ruang, analisis gubahan massa. Nah, pada tahap sintesis kemudian dikembalikan lagi. Bagian-bagian tersebut digabungkan bersama untuk membentuk suatu pemecahan perancangan yang bertalian. Jadi ini sintesis ini menjadi sesuatu hal yang komprehensif ya, menjadi satu, dijadikan satu sehingga nanti integrated. Jadi mata kuliah ini pas ya, tidak memikirkan denah saja tetapi bagaimana strukturnya, bagaimana letak ini ya, selubungnya itu, bagaimana pencahayaan di sini dan fungsi ruang di sebelahnya itu apa. Nah, jadi di sintesis ini kita akan memadukan semuanya. Oke ya, lanjut. Nah, ini dari lesson ini bentuk lain ya, iterasi, analisa, sintesa dan evaluasi. Jadi ini sangat saling berkaitan. Nah, ini bisa dilihat negosiasi antar masalah. Nah, ini kalau ada masalah dan solusi melalui ketiga kegiatan analisis, sintesis dan evaluasi. Tapi di situ ada terlihat gambar di sini ada problem. Bagaimana problem ini sangat berarti. Jadi di depan seperti yang disampaikan materi dari pemateri sebelumnya Pak Saifuddin ataupun Pak Arif Wismadi, bagaimana problem ini sangat berkaitan dengan analisis, sintesis, evaluasi dan solution. Jadi tidak lepas. Jadi jangan dilepaskan pemikiran tentang problem tadi karena harus dianalisis. Jadi harus ada benang merah sampai solusi. Nah, ini untuk daftar pustaka saya memakai ini pengantar arsitektur, kemudian bukunya Pak Nurkolis merancang bangunan gedung bertingkat rendah, kemudian ini Paul Lassault, kemudian Brian Lawson, How Designers Think. Nah, sekarang materi yang kedua cukup panjang ya, tapi ini untuk langsung dipraktekkan tentang program ruang. Jadi beda ya dengan programming. Program ruang ini bagian dari programming, ini teknis. Apa sih program ruang itu? Adalah informasi tentang fungsi ruang, pengguna, kegiatan, sifat kegiatan, dan persyaratan ruang untuk mendapatkan organisasi ruang. Ya. Organisasi ruang ditentukan juga oleh hierarki ruang, pencapaian, pencahayaan, dan view. Gambar ini bisa dilihat bagaimana ini ruang keluarga yang nyaman untuk mereka ya, dan bisa mengatur jarak antara TV, tempat duduk, dan letak. Bagaimana di ruang tersebut nanti, bagaimana meletakkan pintu, bagaimana meletakkan bukaannya ya, jendela. Ya. Organisasi ruang dapat menunjukkan pertalian ruang, pengelompokan ruang dan letak ruang dengan pertimbangan kenyamanan gerak dan pergerakan, kenyamanan termal, penghawaan, kenyamanan pencahayaan, kenyamanan pendengaran, kenyamanan pandangan, visual, kenyamanan psikologis. Jadi
kenyamanan fisiologis ini memang tidak bisa disentuh, memang ada di perasaan seseorang. Ini tentang privasi dan teritori. Ya, langkah penyusunan program ruang, mengetahui pengguna bangunan, mengetahui yang kedua kegiatan-kegiatan yang dilakukan pengguna, yang ketiga kebutuhan ruang, yang keempat peralatan yang diperlukan, kemudian yang kelima dimensi ruang, ya, 6 alur kegiatan, dan 7 hubungan ruang. Yang terakhir ini adalah organisasi ruang. Yang pertama ini pengguna bangunan, siapa sajakah yang akan menggunakan bangunan ini. Contoh untuk rumah makan, ya, pengunjung, pelayan, pengelola, dan lainnya. 2. Kegiatan pengguna. Kegiatan-kegiatan apa sajakah yang dilakukan pengguna pada bangunan ini? Kenapa ini nanti ada menurutnya, Bu, kenapa contohnya bukan rumah tinggal? Supaya nanti Anda tidak terpaku, jadi ini saya beri contoh bangunan yang lain, ya. Ini contoh pelaku, pengunjung, pelayan, kasir. Nah, kegiatannya apa saja sih? Ya, makan, pengunjung jalan-jalan menikmati taman dan lainnya, dan selanjutnya. Ya, ini kemudian karakteristik kegiatan. Jadi jenis kegiatan itu ada persiapan makanan oleh bagian dapur. Jadi pelayanan menata makanan dalam piring, membuat minuman. Nanti coba nanti kalau bangunan rumah tinggal, karakteristik kegiatan seperti apa? Kalau si ibu akan memasak atau anak-anak belajar dan sebagainya, melakukan hobi. Ruang yang dibutuhkan, ruang apa sajakah yang dibutuhkan? Contoh, ruang makan utamanya, ini contohnya ada dapur dan selanjutnya musola, gudang, ruang karyawan dan sebagainya. Perabot yang diperlukan, nah ini menjadi penting. Kita ingin memilih lesehan misalnya, ya, di ruang sekarang ruang makan aja ada yang berbagai tipe, ada yang pakai kursi, ada yang lesehan. Nah, kemudian di ruang makan seperti apa? Ruang makan, ruang keluarga nanti kalau rumah tinggal akan seperti apa? Akan lesehan saja, pakai karpet? Boleh saja. Nah, itu tergantung masing-masing. Kemudian dimensi ruang, ya. Nah, ini nanti di buku-buku Newford atau buku yang lain kita melihat ukuran dari manusia, ya, ergonomis, ya, ukuran manusia ini. Kalau untuk yang dewasa seperti apa, duduk seperti apa, gini, ya. Kursi jangan terlalu tinggi, kecuali memang kursi bar itu tinggi. Tapi misalnya tempat duduk 40 cm ini perlu kita perhatikan supaya tidak keliru, atau meja makan itu terlalu kecil atau meja makan terlalu besar, ya. Jangan lupa juga itu kapasitas untuk ruang berapa, untuk dua orang, 3 orang, atau 4 orang, dan ruang pergerakan atau ruang sirkulasi itu juga diperhatikan. Jangan sampai kita mau menggeser makan ke belakang sudah kena lemari, ya kan. Selanjutnya, ya, ini contoh dapur yang ergonomis, jadi mudah dicapai, tangan bisa menggapai dari rak bagian atas. Oke, ini untuk rumah tinggal bisa, ini untuk duduk, kursi, sofa, ini ukurannya berapa. Kemudian membaca, menulis, makan, ini ada ukurannya masing-masing. Nah, nanti, ya, saya kembali ke ukuran
Bu nanti saya itu kepengen kegiatannya spesifik tapi tidak ada, ya kita uji coba menghitung sendiri kira-kira butuh berapa, kita simulasi, kita duduk kemudian kita ukur, itu boleh, bisa. Yang 6 ini alur kegiatan pengguna bangunan, ya ini contohnya tadi masih rumah makan, datang, parkir, pesan makan, makan dan pulang. Nah hubungan ruang, kemudian ruang ini kita hubungkan, memang ada yang frekuensi rendah, ada yang frekuensi tinggi. Misalnya dapur dan ruang makan, dapur ruang makan. Ini kenapa ada ruang makan kecil? Mungkin ada 2 tipe, ada yang untuk pertemuan itu, kira-kira seperti itu. Jadi ini berdasarkan alur kegiatan pelaku. Ini ada contoh lain dari bukunya, ini dari programming ya. Ini terlihat hubungan antar ruang. Ini ruang sepertinya rumah tinggal, tempat bermain anak, dapur. Nah ini diberi kode juga, ada yang hubungan erat dengan tanda lebih dipadatkan dan dihitamkan, kemudian hubungan sedang, dan ini hubungan tidak terikat. Jadi ruang itu ada yang hubungan yang tidak terikat, jadi jarang misalnya akan ke sana atau jarang menuju antar ruang itu. Lanjut, ini kurang beberapa slide saya kira. Ini organisasi ruang. Organisasi ruang ini mulai sudah dari hubungan ruang tadi, kemudian dikelompokkan berdasarkan zoning. Nah ini zoning apa? Misalnya zoning publik, yang mana ada zoning yang semi privat, kemudian yang privat, yang servis, ya ini tergantung kasusnya masing-masing. Lanjut, ya ini contoh desain skematik untuk analisis aktivitas ya. Nah ini kalian silahkan bereksplorasi, coret-coret dulu, yang memberikan beberapa banyak ide itu ya. Bisa besok kalian akan coret-coret di kertas roti ya. Jadi nanti bisa ditumpuk, bisa dihapus lagi. Kalau bisa jangan dihapus, tapi akan dikumpulkan. Lanjut, ini contoh proses mulai dari bagan, zoning, denah kasar. Jadi ada tahapannya. Kita tidak langsung membuat denah, tapi bertahap. Saya kira itu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum